Lukas 8 ayat 16-18, perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa hidup ini bukanlah tujuan tetapi sebuah perjalanan. Benar, tapi sebuah perjalanan tanpa tujuan tentunya kita akan berjalan dengan kebingungan dan tanpa arah. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan tetapi harus memiliki tujuan yang pasti. Kita memiliki rancangan kehidupan, kita memiliki apa yang harus kita lakukan. Berhasil atau tidaknya itu tergantung proses hasil usaha yang kita lakukan. Dalam arti setiap kehidupan umat manusia harus memiliki makna dalam kehidupan yang dia jalani. Harus mengerti benar apa yang menjadi tugas fungsi kehidupannya selama dia masih berada di bawah kolong langit ini. Seperti pembacaan pada saat ini dikatakan, tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu menutupnya dengan tempayan atau meletakkannya di bawah tempat tidur. Ini memberikan sebuah pengertian ketika pelita itu diberlakukan seperti itu, maka tentunya dia tidak akan dapat menjalankan fungsinya seperti apa yang diharapkan. Pelita itu memang akan menyala, mungkin dia akan kehabisan minyak, tetapi dia tidak akan memberi arti apa-apa. Sehingga dikatakan pelita itu akan ditaruh di tempat yang sebenarnya, sehingga orang semua akan melihat cahayanya, bahkan mungkin bisa menunjukkan jalan di dalam kegelapan. Begitu juga dengan kehidupan manusia, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Segala sesuatu kelihatan dengan jelas, sehingga ini mau mengajarkan kepada kita semua untuk benar-benar memanfaatkan kehidupan ini. Kita harus mengerti fungsi, tugas, dan tanggung jawab kita selama dia menempatkan kita dengan batas waktu yang dia sudah berikan kepada kita di muka bumi ini. Tentunya kita harus hidup dengan membawa makna. Kita harus hidup dengan mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia, sehingga kita benar-benar bisa melewati hari-hari hidup ini dengan bermakna. Hidup bermakna adalah hidup di dalam Tuhan. Hidup yang bermakna adalah hidup yang memiliki kasih di dalam kehidupannya. Hidup yang bermakna adalah bisa memberikan kasih itu kepada setiap orang. Hidup yang bermakna itu ibarat sebuah pelita yang menyala, yang diletakkan di tempat yang seharusnya, sehingga semua orang bisa melihat terang, bisa melihat cahaya itu, dan orang tidak akan pernah tersesat. Kehidupan kita sebagai umat yang ditempatkan Tuhan untuk berada di muka bumi ini juga diharapkan menjadi terang, diharapkan memberitakan kebenaran, supaya setiap orang bisa merasakan, melihat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Dan untuk itulah kita ada di muka bumi ini, memberi makna, memberi arti, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Terpujilah Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih dan setiamu yang selalu ada dan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menjalani hari-hari hidup di dalam pertolonganmu. Kami dituntun karena Engkau mengasihi dan melindungi kami. Terima kasih, ajarlah kami semua untuk dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai manusia yang Engkau tempatkan di muka bumi ini. Biarlah kami menjadi pelita yang terus menerangi kegelapan. Biarlah kami menjadi pelita yang melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsi kami sebagai umat yang Engkau kasihi dan telah menerima penebusan daripadamu. Ajarlah kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak kami, sehingga dalam pertolongan-Mu kami selalu menjadi anak-anak yang Engkau kasihi dan Engkau berkati. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Dalam perjalanan kehidupan kami, begitu banyak hal yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Tolong ampuni kami, biarlah Engkau selalu
memberikan kami waktu untuk merenung, untuk meresapi setiap firman-Mu, sehingga semakin hari kami semakin dibentuk di dalam kasih karunia Allah. Seluruh kehidupan kami pertaruhkan di dalam pertolongan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami. Mohon ampun atas segala salah, dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Doa ini kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.